الله مخلصا له الدين. Tekedah. Ayeuna kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, intidharus shalah ba'da shalah, sambil kita menunggu waktu isya, kita isi kajian malam hari ini dengan sesuatu yang terjadi di keseharian kita. Jadi Ahad ini Ahad kelima, Pak. Karena tidak ada jadwal, Ahad kelima itu ya diganjel sama saya gitu ya. Jadi diisi dengan sesuatu yang mungkin perlu disampaikan di malam ini. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan kegiatan kita di masjid ini, yaitu sholat berjamaah. Ya, kenapa saya ingin menyampaikan ini pada kesempatan saya bisa ngisi kajian fikih sholat, ya, karena berjamaah ini ada ilmunya, Pak. Jadi tidak hanya sembarangan asal sholat babarengan gitu ya, ada ilmunya gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang ya mungkin kita luput dari hal seperti itu ya. Seperti apa? Seringkali kita melihat ketika qomat dikumandangkan, masih ada jamaah yang berdiri saja nunggu saf keempat. Ya, supaya dekat pintu. Itu kasus juga. Artinya apa? Kenapa enggak secepat-cepatnya di saf pertama? Karena keutamaan fadilah berjamaah itu ada di saf pertama, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Bukan ujung-ujung di belakang saf keempat. Ya, itu. Kemudian sebelah mana imam? Nah, yang lebih utama lagi sebelah kanan imam, baru sebelah kirinya. Jadi kalau yang kita buru gitu ya, yang kita buru itu bukan acan ruku. Namun acan ruku iya keun we kewe nungguan jalan pelan-pelan. Da acan ruku iya asal babat ruku dapat satu. Itu yang harus diburu bukan itu. Tapi yang harus diburu itu justru saf pertama. Gitu Pak ya. Jadi dina kebaikan di dalam satunya sok kapayun. Ulah Pak, paheula-heula kana teh pangpayun. Di sop pertama ulah. Sok Pak Haji kapayun. Abdi dipenggar. Ulah gitu Pak. Dalam hal sop. Jadi yang paling utama sop itu sebelah kanannya imam. Kemudian baru ke sebelah kiri imam. Kemudian ini resume saja Pak ya, kalau dibaca memang jadi panjang juga. Ini sekilas dulu aja sebelum ke lihat ininya. Dari kasus dulu aja. Kemudian
Kasus yang kedua misalnya, kita berjamaah, kemudian makmumnya satu orang, ya, makmum satu orang, kemudian di mana posisinya? Ya mungkin bapak-bapak juga pernah melihat mungkin di YouTube bisa gitu ya. Cuma ada juga yang berbeda. Misalnya begini Pak, biasanya kalau di musola, di mall atau di basement itulah ya, itu biasanya musolanya kan tanpa mihrab Pak ya, betul nggak? Tanpa mihrab. Nah, bagaimana posisi berjamaahnya? Kalau yang tanpa mihrab seperti ini, gitu Pak ya. Jadi si imam itu jangan di depan sendirian. Nah, gitu. Ya, ini kita ini dulu. Nanti baru mengulas kasusnya. Misalnya ada ini yang tanpa mihrab ya, lurus aja misalnya tembok begini. Misalnya imam berdiri satu. Nah makmumnya di mana? Makmumnya itu setapak di belakangnya aja, di sebelah kanan. Kemudian boleh berdiri Pak Edi. Nah, berdiri di atas sok. Nah, berdiri di sini. Kemudian makmum pertama boleh, Mas Yana boleh. Ini yang tanpa mihrab ya. Nah, sedikit aja. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, boleh Pak Dedi ya. Nah, sebelah kiri. Nah, sebelah kirinya Pak. Nah, kalau yang tanpa mihrab begini aja terus sampai ujung Pak. Tidak perlu mundur atau ke depan. Kemudian kalau ke depan gimana? Boleh aja, sah. Tetapi yang rugi imam. Karena dia tidak merasakan, jadi tidak punya teman ini berjamaahnya. Akhirnya rugi gitu. Tidak kebagian berjamaah. Kalau tanpa kalau ada mihrab seperti biasa di sini, misalnya ini mihrab ya di sini, Pak Edi maju. Nah, ini ke satu di sini, kedua, ketiga. Nah, sebelum ketiga di tengah, keempat, ketiga di sini Pak Haji, ketiga, keempat, kelima, keenam, baru ke sana. Iya. Nah, satu pendapat begitu, tapi yang lebih masyhur itu ke kanan karena yang lebih utama sebelah kanan. Baru ke sebelah kiri. Gitu. Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak apa-apa, ini dengdek. Nah, dengdek teh ceuk urang, tapi dina fadilah itu lebih afdol yang sebelah kanan imam. Itu yang diburu. Gitu. Enggak, tarik nih. Ya. Nah, kemudian yang di tengah itu adalah orang yang siap jadi imam apabila terjadi imam batal. Makanya imam yang di belakang imam harus siap atau yang berhak dan layak jadi imam. Di belakang imam. Di belakang imam itu orang yang berhak atau layak jadi imam. Janten sanes hal apa ya?
nya lamun cek orang mana lipat maneh gitu. Namun kira-kira orang tersiap jadi imam, ya jangan di belakang imam. Ya cek bahasa nalipak maneh ya. Orang merasa gitu. Orang merasa belum siap, belum mampu. Ya udah jangan di belakang imam. Ya ulah gagayaan di belakang imam misalnya. Sebab bisi ada kejadian imam batal. Nah, itu yang maju yang di belakang imam. Ya mungkin bisa jadi saja sih yang sebelah sininya. Ya, artinya yang di belakang imam itu yang sudah siap menggantikan posisi imam apabila batal. Nah, ya itu kira-kira permasalahan yang akan diulas malam ini ya insya Allah. Belum lagi kalau menggeser. Sebab kemarin saya ngelihat nih Pak. Saya ngelihat ya. Bentar. Ini pertama di sini Pak. Karena di sana jadi gini kayaknya. Wah, jadi begini. Ini dia. Maaf ya Pak. Nah, coba Pak Agus, cobian dia. Asalnya gini, asalnya begini. Karena mungkin mengambil pendapat imam estafet berkelanjutan, jadi gini. Dukadahnya geser. Tahu-tahu udah ada di sini aja. Wah. Atas bagus. Sementara yang membatalkan sholat itu salah satunya adalah kasratul amal. Banyak bergerak. Jangan lebih dari 2 gerakan. Jadi kalaupun mengganti, ini posisi depan nih, kosong. Ini jangan dibiarkan kosong memang. Nah, belakang maju. Apakah lebih utama samping ke kiri ke kanan atau yang utama itu dari belakang ke depan? Caranya gimana? Nah, kumaha cing? Coba. Ya, boleh. Nah, itu batal sholat. Karena tiga. Harusnya gimana? 1, 2. Berhenti dulu Pak. Sekira-kira bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 6 detik. 1, 2. 1, 2. Jadi jangan sampai 3 kali. 1, 2, 3 batal sholatnya. Kan? Kadu gimana tuh naon. Penting jangan. Ada juga yang berpendapat begini. Seperti apa tadi? Sang Pak Helmi. Kita makmum tinggal berdua nih. Kan baru 2 rakaat. Kita gini. Karena Bapak jadi maju kan? Ya begini. Nah, itu yang penting berhenti dulu. Nah, nanti kita bahas bahwa bagaimana artinya itu tadi yang berpendapat berjamaahnya berkelanjutan. Sementara lebih baik mana, afdal mana, munfarid masing-masing, makmum berdua, masbuk berdua nih. Afdal mana, munfarid masing-masing, atau yang si ini menjadi makmum atau mundur, apalagi kalau muter misalnya. Ya, jumhur ulama itu lebih afdal masing-masing. Munfarid saja. Ya.
Meskipun ada dari saudara kita yang berpendapat yaitu tadi harus ada, apabila di antara kamu sedang berjalan 3 orang maka harus maju 1. Ini konteksnya beda, ini dalam sholat. Apalagi kalau bergerak lebih dari 3, batal sholatnya. Kemudian itu dengan bergerak begitu menjadi makmum ke sini ada iltifat. Iltifatun niyah, berubah niat. Itu paling tidak juga makruh itu teh. Ya. Jadi masih lebih utama munfarid. Karena apa? Selain berjamaah itu tidak ada, meskipun kita dapat 1 rakaat tetap dapat pahala berjamaah. Tidak berjamaah sapotong. Tetap aja mendapat pahala berjamaah meskipun pada akhirnya munfarid. Gitu. Ya, untuk sebagian ulama ya, yang jumhur ulama ya, terutama di mazhab Syafi'iyah yang kebanyakan di anut di Indonesia. Jadi lebih utamanya itu munfarid saja. Ya, karena tidak ada pahala berjamaah sapotong, meskipun pada akhirnya sisanya sendiri-sendiri tetap dapat pahala berjamaah, fadilah berjamaah. Apalagi kalau bergeraknya tadi tidak melebihi 3 langkah. Itu bisa jadi batal sholat. Gitu ya. Itu. Kemudian, oh ya, ini belum dibaca ini ya, belum dibaca. Apabila imam batal dalam posisi sujud, nah itu bagaimana? Jadi mengganti imam itu berlakunya pada posisi sedang berdiri. Jadi atau sedang ruku, kalau sedang ruku masih bisa. Pada posisi sedang berdiri. Jadi kalau sedang sujud jangan digesrekin maju ke depan, ini disusut artinya. Jadi tetap berdiri dulu baru maju ke depan mengganti posisi imam. Gimana cepat imam teh? Saya batal nih, tolong diganti. Saya batal, tolong diganti. Keluar misalnya. Ini sini nggak ada pintu keluar, harusnya ada pintu keluar sih. Saya batal nih, saya batal diganti. Nah itu tidak langsung si yang belakang imam baris sujud ke depan, enggak, tapi tanggung berdiri dulu, nanti baru maju ke depan. Kalau imamnya itu meninggal dalam keadaan sujud, jamaah pada sujud semua. Ya. Langsung aja Allahu Akbar, tapi belum langsung maju belum. Kita kan nggak tahu tuh imam lama banget. Pasti ada yang curiga kan. Nah, langsung aja mengambil posisi imam, langsung aja. Iya, berarti kok nggak bangun-bangun. Langsung aja, jadi tapi belum geser dulu posisinya. Ya. Gak apa-apa. Iya, jadi udah lihat nggak bangun-bangun, langsung aja Allahu Akbar, berdiri, baru maju. Selesaikan dulu sholat. Ya. Gimana enggak? Ya.
Kemudian untuk mengganti dari imam yang demikian itu, apakah memang karena itu memang tidak disengaja atau sewaktu-waktu saja kejadian, apa memang itu ada toleransi untuk sebuah jamaah misalkan supaya tidak batal. Oke, maksudnya kumaha? Maksudnya kumaha? Mungkin ada yang persoalan mencari gitu ya. 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 Bergerak naon? Enggak, maksudnya kan gini, seperti tadi tidak jauh dengan pertanyaan Pak Helmi kan? Maksudnya pingsan dan meninggal itu kan sama. Ibaratnya engkau gak bangun-bangun. Hah? Iya Pak Helmi mah kalau wafat. Mengganti imam itu tidak harus ngegeser dulu imamnya kan? Tinggal maju sedikit ke depan, selesaikan sholatnya. Nu pingsan makan weh heula, entong digeingkeun. Ulah digugakeun heula. Keun we ulah makan dialihkeun. Selesaikan aja dulu sholatnya. Iya, anu pingsan, ketahuan pingsan ya sudah, jangan apa-apa, tinggal maju yang di belakang imam, pimpin lanjutkan, baru selesai salat salam baru diuruskan nu eta. Lamun aya nu langsung nyamperkeun ieu batal nu eta, nah nu sanesnya gitu. Aduh ieu pingsan yang batal nu eta we, yang lain mah enggak. Ya. Ya artinya sebisanya gitulah. Artinya semungkin gitu. Nggak apa-apa, memang ulama juga memisalkan, memberi contoh itu sesuatu yang nggak mungkin juga bisa terjadi, Pak. Ada nggak yang begitu? Ada, Pak. Jadi ulama itu mencontohkan sesuatu yang tidak mungkin, tapi ya begitulah. Itu contohnya apa? Oke, ya tentang jamaahnya atas sebentar lagi. Ya, sekedar. Ya. Khotib pingsan, ya tinggal diganti. Ya, perang ieu nya judulna. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal fil jamaati, dalam jamaah fis sholati, dalam salat. Ya. Wahia jamaah itu min khasaisi hadhil ummah. Jadi jamaah itu tidak ada pada umat yang lain kecuali khususiat atau kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada umat yang lain salat berjamaah. Fa inna awwala man shalla jama'atan min al-bashari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di antara atau bahasa sesungguhnya orang yang pertama sholat berjamaah dari golongan manusia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna makanu yusallu qabla dzalika furada. Jadi sebelum disyariatkan berjamaah itu masing-masing sholatnya.
masing-masing salatnya. Wa ma'naha asy-syar'i. Makna syar'inya apa? Rabtu salatil ma'mum bi salatil imam. Yaitu mengikatkan salat makmum, ngaitkeun salat makmum ka salat imam. Gitu ya. Jadi di dalam berjamaah itu untuk selain Jumat ya, selain salat Jumat, yang wajib niat itu makmum. Niat makmuman. Ya. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum itu niat makmumnya harus diucapkan. Dibarengkan dengan takbiratul ihram. Nah, kalau imam kumaha? Ari imam mah teu niat imaman lillahi ta'ala ge teu nanaon. Jadi tetap kecuali pada sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu harus imaman lillahi ta'alanya harus diniatkan gitu ya. Hari dina sholat Jumat mah sebab sholat Jumat itu berjamaahnya itu wajib. Ya, tidak bisa Jumatan sendiri gitu. Wahia afdalu minal infirad bi 27 derajat. Bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada munfarid dengan 27 derajat pahalanya. Ya. Kemudian nih kita lewat saja nih yang ininya. Kemudian ada yang ada syarat-syarat yang harus kita ketahui ketika berjamaah. Ya, Pak ya. Kemana tadi teh? Cirian kelaka hilang. Jadi ada beberapa syarat yang berkaitan dengan gitu. Wasyurita liqudwatin. Disyaratkan untuk di dalam berjamaah adalah niyatu iqtida'in, niat berjamaah, niat ngamakmum. Niat ngamakmum. Disyaratkan teh upami teu niat ngamakmum berarti masing ya. Ma'a taharrumin, niat ngamakmum berbarengan dengan takbiratul ihram. Gitu ya. Wa niyatu imamatin jeung ari niatnya imaman eta sunnatun keur imamah. Untuk imam itu sunnah. Ya, fi ghairi Jumatin pada selain sholat Jumat. Kalau dalam sholat Jumat imam niat jadi imam itu wajib. Gitu ya. Sholli fardhul jumu'ati, jumu'ah ya, bukan jum'ah, jumu'ah. Lihat di Al-Qur'an juga jumu'ah. Sholli fardhul jumu'ati rakaataini mustaqbilal qiblati imaman. Terkedah adaan. Sebab tidak ada qodoknya kalau Jumat terlewat sudah tidak ada qodokan. Jadi tidak perlu pakai adaan tapi langsung imaman lillahi ta'ala. Begitu makmun. Sholli fardhul jumu'ati rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, tadina jumu'ah mah salat jumu'ah mah fardu wajib diikrarkeun jadi imamna. Ya, makmum mah puguh deui, makmum mahnya kada. Kemudian wa ada mutaqaddumin ala imamin, ulah mayunan imam.
ulah mayunan imam. Nah, ulah mayunan imam teh naon? Dina batasanana naon, Pak? Keneungna, Pak. Makana dina ieu aya garis anu disamakeun teh keneungna. Keneung ini nih apa ya? Tumit. Sok sanajan misalna kakina teh panjang, ngajajar jeung imam teh, imam maju ari nu makmum. Panjang kakina teh ramona ke sajajar misalnya. Padahal imam tos maju sakedik. Teu nanaon ari masalah ujung ramona mah, nu penting mah keneungna batasanan ulah sampai mayunan imam. Makanya tah ieu garis ieu teh. Nah, lamun anu tadi nu kasusna berjamaah sopna anu teu aya mihrab. Berarti kan imam kan maju ke depan sedikit saja, hampir sejajar. Hanya maju sedikit. Nah, maju sedikit teh hitungna teh keneungna, Pak, tumit. Gitu, tumitna. Ya. Misalnya ya kajantenan si ramona teh paranjang sampai ka mayunan imam, nah eta mah teu masalah, eta mah teu dihitung-hitung. Nu dihitung teh tumitna. Ramona sampai ka panjang ibaratna gitu kan. Nyontohan gitu ya. Wa nudiba jeung disunatkeun wuqufu dzakarin an yaminil imam. Disunatkeun cicingna lalaki di katuhun imam. Mutaakhiron qalilan, bari mundur saeutik. Fa in jaa akharu, lamun datang nulaina makmum yang kedua, ahrama an yasarihi tsumma ta'akhkhara. Kemudian dia takbiratul ihram di kirinya imam. Kemudian mundur sedikit. Nah, tadinya 1, 2. Kemudian wa rajulaini aw rijalin khalfahu wa fi saffin awwal tsumma ma yalihi wa kuriha intiran. Nah, kemudian setelah ini setelah yang 2 tadi terus ya ke kanan terus ke kiri. Setelah selesai sop pertama terus kedua dan selanjutnya kedua ketiga. Tetap urutannya di kanan imam terus ke kanan. Terus baru ke kiri. Ya. Memang ada yang ke kanan, kiri, gitu. Tapi kalau melihat keutamaan afdhaliyahnya berarti kanan dulu. Mungkin orang kan pengen di kanan. Ya, makanya ikhtilafu ummati rahmatun. Ya, ikhtilaf atau khilafnya perbedaan pendapat ulama itu kan rahmat, jadi rahmat. Gitu. Ini artinya mau seperti itu boleh, ada dasarnya. Mau seperti ini juga boleh, ada dasarnya. Gitu ya. Cuma kalau melihat keutamaan itu sebelah mana? Sebelah kanan imam. Nah, nanti baru sebelah kirinya shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat. Itu. Enggak. Yang paling dekat imam aja, yang paling dekat dengan imam, ya. Nah, misalnya gini, shaf kedua, misalnya shaf kedua kan lebih dekat dengan imam, ya, lebih utama ya tetap shaf pertama yang lebih utama, meskipun jauh dengan imam, sebelah sana misalnya, atau sebelah sana, tetap lebih utama
yang sop pertama, gitu ya. Kemudian syarat berjamaah itu wa ilmun bintiqalati imam. Kemudian harus tahu pergerakan imamnya. Jadi berjamaah itu harus tahu pergerakan imam. Nah, harus tahu itu gimana? Bisa langsung ke imamnya atau ke makmum terakhir. Ke makmum terakhir. Misalnya dari sini asal ada makmum mesing sampai rumah panasnya bisa berjamaahnya. Bakatku pinuh masih menonton jamaah muhlisin pinuh sampai ke itu. Gak apa-apa, yang penting aya nyambung makmum yang bisa kelihatan. Nyambung sih. Gitu. Bahkan jaraknya itu sampai 300 diro. Diro itu siku, 300 siku. Kira-kira berapa? 300 kali 50 lah. 150 meter ke sana itu masih boleh. Gitu. Ya kalau misal di luar masjid kalau lebih tidak boleh. Kalau maksudnya gini, kalau berjamaah makmumnya itu di luar masjid, itu jarak dari masjid ke sana itu 300 diro, 300 siku. Atau kira-kira 150 meter, kira-kira dari sini sampai mana tuh? Ada sampai rumah panasnya. Misalnya ti dia imam celeng aya di ditu. Aya di ditu tuh si makmum teh hiji misalnya. Tapi katingali di dia aya makmum. Nah pantau ya katingali di jalan di dia misalnya pinuh di dia mah. Ngan celeng we di ditu. Asal tidak lebih dari 300 diro, 300 siku, ya kira-kira 150 meter. Itu masih bisa berjamaah, masih boleh berjamaah. Nyambung. Ngan lamun nyorangan di ditu bukan tidak sah, tapi makruh. Kecuali kalau di masjid. Kalau di masjid mah mau di sini, mau di sana itu nyambung. Itu. Tapi ini mah kalau di luar masjid itu jangan lebih dari 300 siku atau kira-kira 150 meter. Mencil we di ditu asal katingali we aya makmum terakhir di dieu di masjid itu. Hanya itu kalau sendiri makruh. Tapi kalau nyambung ke sana mah ya enggak ada batasnya sampai Panyawangan juga teu naon. Tapi nyambung sop asal aya nepi ka dieu itu katingali tongong makmum boleh. Meskipun sampai ke Panyawangan di sananya. Ya nyontohan mah terserah itu ya. Nyontohan boleh gitu. Tidak ada alasan. Ya malamun yang celing nyalira tah asal tidak lebih dari 300 siku dari sop terakhir. Dari masjidnya ya, bukan dari sop terakhir. Dari masjidnya. Fa in kana bi masjidin sahal iktida. Walau kana hurma fihi wal akharu khalihu syurita anhu halina. Dan tidak boleh ada penghalang. Tidak boleh ada penghalang ya, ulah kehalangan. Antak tah kade ya bami Jumatan panto kena dibuka. Ya. Jadi ulah ditutup panto teh meskipun eta dibuka. Jadi harus dibuka. Ulah ada penghalang anu menghalangi. Gitu ya. Meskipun ada jendela gitu, tapi ulah kehalangan. Kalau darurat boleh istri misalkan nih sholat Idul Fitri itu kalau di Jakarta itu di Senayan itu kan suka kalah dengan mobil parkir. Jadi karena darurat orang sembarangan aja penting kelihatan. Ya, masih ada kelihatan makmum yang depannya kan.
Nggak apa-apa, meski terhalang tihang, misalnya terhalang ini, tapi kalau masih kelihatan nggak apa-apa. Gitu. Terhalang mobil, tapi masih ada di depannya kelihatan. Nah itu tadi yang tadi, apa namanya 300 siku maksimal. Ini belum ini ya. Tapi nggak apa-apa. Itu saja, mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa difahami dan bisa kita amalkan. Yang jelas tadi Pak, yang sering kita lihat nunggu heula dipantau sok ulah dibiasakan gitu. Iya, harus boro-boro teh di sop paling depan gitu. Apunten ya. Jadi apa namanya? Ya ummukum a'lamukum bil Quran. Jadi termasuk apa? Menunggu jamaah. Sekarang lebih utama berjamaah bertiga atau nungguan 5 menit tapi berjamaah 20 orang? Lebih mana? Lebih utama mana? Lebih utama berjamaah yang banyak meskipun nunggu sebentar. Atau nunggu imam rotib, imam yang sudah biasa gitu ya. Nunggu imam itu lebih baik daripada buru-buru sholat mengejar waktu gitu kan, tapi belum siap ya, masih mending nungguan sebentar, nunggu yang imam rotib atau jamaahnya supaya lebih banyak. Itu saja, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan lagi yang belumnya, mudah-mudahan ini sedikit ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.